Selamat datang teman-teman. Waalaikumsalam Kak Om WB, Kak Eva, Kak Didahlan, Kak Cahaya. Sehat semua teman-teman semuanya ya. Alhamdulillah jika semakin sehat dan bersemangat di dalam menjalani kehidupan. Waalaikumsalam Kak Rais, Kak Sunarti. Insyaallah kita ruqyah jam 7 ya. Jam 7 WIB. Alhamdulillah selalu sehat dan bersemangat. Siap Kak Eva? Malamnya mungkin bisa? Kan kita pagi malam ya Kak Eva. Kalau misalkan teman-teman pagi sibuk kerja, malamnya kita ada live ya. Nah, kalau misalkan nggak sempet pagi malam, hari Ahad ya, hari Ahad kan libur. Teman-teman memang nggak ada liburnya. Kalau nggak ada liburnya mungkin perlu merenung, ini sebetulnya kerja atau dikerjain, gitu kan. Dan kalau punya masalah yang butuh mendesak untuk diselesaikan, seharusnya bisa meluangkan waktu, ya kan? Bisa meluangkan waktu. Karena apa? Karena ibaratkan masalah itu kalau semakin berat, kita punya masalah, itu ibaratkan, mohon maaf ya teman-teman, ini pengibaratannya kayak pingin ke toilet gitu loh. Pingin ke toilet itu, apapun agenda kita, pasti nomor satu, ya kan? Kalaupun udah nggak tahan banget, ya gimana caranya cari toilet. Nah ini ibaratkan urgent ya, tingkat kepentingan prioritas mendesak yang harus segera dituntaskan. Itu kalau teman-teman ingin segera selesai masalahnya. Begitu. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidzan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Al-ayah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, asyarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Teman-teman saudaraku yang saya cintai dan yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala kenikmatan yang luar biasa pagi ini, subuh ini, malam ini kita bisa rasakan dengan
sempurna berbagai macam hidangan yang Allah limpahkan kepada kita. Dari mulai di antara kita ada yang Allah bangunkan di sepertiga malam terakhir. Terus kemudian kita masih sempat menjalankan sholat sunnah fajar. Yang kata Rasulullah, khairu minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia seisinya. Terus barangkali ada di antara kita yang mengerjakan puasa, ya. Barangkali ada teman-teman yang mempraktekkan, ya, mengamalkan puasa Daud, atau barangkali ada di antara kita yang sudah menunaikan sedekah subuh, atau barangkali kita sudah menyelesaikan 1 juz pagi ini, subuh ini, atau barangkali kita sudah mendoakan orang lain, atau mungkin teman-teman sudah sholat duha, ya, sudah berzikir, zikir pagi. Dan apapun amalan-amalan itu merupakan hidangan Allah, ya teman-teman, ya. Hidangan Allah yang tidak setiap orang ini bisa melaksanakannya. Waalaikumsalam Kak Yuni. Ya, yang terlambat silakan push up dan maju ke depan. Nyanyi balonku ada 5, ya. Alhamdulillah tetap istiqomah. Mudah-mudahan teman-teman yang Allah berikan hidangan amal, ya. Jadi amal itu hidangan luar biasa buat ruh kita loh. Jadi yang butuh makan itu bukan hanya sekedar fisik teman-teman, tetapi juga ruh kita ini butuh makanan, yaitu amal-amal ibadah. Sholat ini makanannya ruh kita, zikir, baca Al-Quran, dan mengikuti kajian ini adalah bagian dari memberikan makanan ruh. Makanya banyak orang di luar sana yang hatinya itu gersang, ya, walaupun mereka orang kaya. Tetapi mereka tidak punya iman, tidak mempercayai adanya Tuhan, atau ateis. Atau mereka ada yang kemudian statusnya hanya Islam yang ada di KTP. Kak Roslia, ini bukan kajian tetapi terapi. Ya, kita tidak menamakan ini sebuah kajian, tetapi kita berikan judul ini adalah terapi. Terapi Al-Quran yang insya Allah akan memberikan ketenangan bagi jiwa kita, bagi hati kita. Dan ini kunci awal, ya, untuk selesai berbagai macam masalah kehidupan. Jadi yang penting hati tenang dulu, pikiran tenang dulu, maka insya Allah setelah tenang itu akan bahagia. Dan setelah bahagia, maka solusi insya Allah akan teman-teman bisa dapatkan. Nah, itu polanya, ya teman-teman, ya. Kita punya sebuah motto atau tagline, bahagia dulu baru tuntas masalahmu. Begitu, ya teman-teman, ya. Bahagia dulu baru tuntas masalahmu. Iya betul, Islam itu hanya di KTP, hanya sekedar di mulut. Maka teman-teman semuanya, alhamdulillah kita perlu bersyukur, wajib bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang bisa menikmati hidangan dari Allah. Hidangan dari Allah berupa amal-amal. Ya. Ini bahagia banget, ya teman-teman, kalau kita bisa benar-benar menikmati manisnya iman dan manisnya ibadah. Karena tidak setiap orang itu bisa menikmati ibadah loh. Ada orang yang sholatnya itu hanya sekedar ritual saja, kayak semacam gerakan senam, ya. Jadi ada orang yang tidak bisa menikmati, tertekan, buru-buru. Ciri-cirinya mereka ketika sholat itu buru-buru, ya, ingin segera menyelesaikan, nggak ingin berlama-lama. Ketika selesai sholat langsung ngacir, tidak duduk untuk berzikir. Walaupun ada di antara ulama yang kemudian waktu yang berdoa, waktu tempat berdoa itu bukan setelah sholat, ya. Ada kan di antara kita kaum muslimin yang setelah sholat itu nggak doa, tapi untuk berzikir, ya. Tapi ada juga yang menggunakan setelah sholat ini untuk berdoa. Nah, mana yang tepat? Silakan teman-teman, ya, boleh mengambil pendapat manapun. Tetapi kalau prinsip saya, kita berdoanya itu di waktu-waktu yang memang sudah Rasulullah sampaikan di dalam hadisnya, baik yang sahih maupun yang hasan, ya. Dan yang kuat adalah dalilnya itu ketika sebelum sholat, bahkan antara azan dan iqomah, gitu. Nah, kita ngapain aja selama ini, ya, antara azan dan iqomah? Ini waktu yang mustajabah, ya, untuk berdoa. Jadi ketika azan ini jangan kemudian
mulut kita nganggur. Banyak ya, yang pengangguran itu ternyata bukan orang-orang yang belum mendapatkan pekerjaan, tetapi yang pengangguran ternyata mulut kita nih. Lisan kita seringkali nganggur ya, jadi pengangguran butuh kartu pencari kerja. Kerjanya adalah bekerja, berzikir, bekerja untuk Allah. Dan ini sebuah perniagaan yang insya Allah tidak akan pernah merugi. Ya, berzikir, membaca Al-Quran ini adalah perniagaan dengan Allah. Kita sedang transaksi jual beli nih. Allah menawarkan berbagai macam keuntungan dan kita menjemput keuntungan tersebut. Kemudian sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, dan semoga kepada kita semuanya yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau antara azan iqomah langsung sholat, iya, bagus ya, sholat sunnah. Jadi sholat sunnah qobliyah ya, sholat rawatib yang mengikuti sholat wajib silakan. Tetapi setelah itu kan ada jeda, ada waktu ya, sambil menunggu iqomah kita bisa kemudian memanjatkan doa kepada Allah dengan doa-doa terbaik. Coba teman-teman renungkan ya, apakah kita sudah serius di dalam berdoa kepada Allah nih? Sudah serius belum? Kalau misalkan punya masalah yang begitu berat dan ingin segera diselesaikan, maka kuncinya awal itu adalah berdoa. Pada saat sujud dan setelah tahiyat akhir sebelum salam, ya itu adalah waktu yang, jadi ketika sujud ya Kak Ratna, ini adalah waktu yang paling dekat dengan Rob kita, itu adalah ketika sujud. Maka perbanyaklah, Rasulullah memerintahkan kita, menyarankan kita untuk perbanyak bersujud, ya, memperlama sujudnya, karena itu adalah waktu yang dekat dengan Rob kita. Terus ketika tahiyat akhir sebelum salam, ini juga waktu yang tepat untuk berdoa, besar kemungkinan ya untuk dikabulkan Allah. Nah, maka apakah boleh menggunakan bahasa Indonesia? Kalau kita tidak hafal doa-doanya, silakan teman-teman ya bisa berdoa di dalam hati. Karena di dalam sholat ini wajib menggunakan bahasa Arab ya, dan terlarang menggunakan bahasa selain bahasa Arab, karena bisa membatalkan sholat kita. Seperti itu. Demikian juga dengan doa-doa di dalam sholat ya. Maka ya, kalau teman-teman belum hafal doa-doa di dalam bahasa Arab, maka silakan doanya di dalam hati. Doanya di dalam hati ya. Nah, mulai sekarang coba teman-teman nanti mulai hafalkan ya doa-doa di dalam bahasa Arab. Kebetulan saya ada buku referensi ya, kumpulan doa lengkap tuh, sesuai dengan sunnah, sesuai dengan apa yang Rasulullah contohkan. Nah, itu nanti tinggal dihafalkan sesuai kebutuhan saja. Nah, itu nanti bisa kita panjatkan ya ketika dalam sholat seperti itu. Nah, termasuk sebelum salam ya pada sholat wajib gitu. Terus tadi ada beberapa pertanyaan. Apa tadi pertanyaannya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap teman-teman Kak Hadijah. Kak Hadijah dari kemarin nge-like terus, perasaan. Padahal kita jaringannya lagi bagus loh. Sedang tidak ada masalah, cuacanya juga sedang bagus. Waalaikumsalam Kak Dia, Kak Ageng, Kak Lina, Kak Syafrida, Kak Zia. Gimana kalau sholatnya di rumah? Kak Apriansa. Ini ikhwan atau akhwat nih? Kak Apriansa. Apriansa. Kalau perempuan memang yang terbaik itu sholatnya di rumah ya. Soalnya kalau laki-laki wajib di masjid. Maka teman-teman ayo renungkan ya. Renungkan masalah yang selama ini kita rasa sudah tidak sanggup ya. Apakah sudah benar-benar serius berdoa kepada Allah? Karena sebetulnya teman-teman, kita itu bisa loh komunikasi dengan Allah loh. Ya. Teman-teman, percaya nggak kita bisa komunikasi dengan Allah? Yuk, siapa di sini yang belum yakin kita bisa komunikasi dengan Allah dan belum tahu caranya? Bagaimana cara berkomunikasi dengan Allah?
Komunikasinya dua arah loh teman-teman. Komunikasinya dua arah, ya. Nah, ini saya ada satu metode, ya. Silakan teman-teman bisa ambil Al-Quran, boleh yang terjemahan ya, mushaf silakan. Jadi kita akan coba mempraktekkan ya, minta petunjuk kepada Allah, seperti itu. Nah, kita ruqyah pagi ini spesial ya, ada satu metode yang insya Allah akan kita bisa praktekkan, ya. Silakan ambil air wudhu dan ambil Al-Quran. Bagi yang tidak berhalangan ya. Yang tidak berhalangan silakan ambil Al-Quran. Kalau nggak ada Al-Quran, masa sih di rumah nggak ada Al-Quran? Kalau nggak ada Al-Quran, subhanallah. Teman-teman, ada yang mau referensi Al-Quran yang bagus? Saya ada referensi Al-Quran bagus ya, yang sesuai dengan kebutuhan. Yuk diambil Al-Quran. Kita siap ya. Ambil air wudhu terlebih dahulu. Kita akan mencoba membacakan ayat yang setiap orang beda nanti ayatnya. Kak Asih, caranya terapi Al-Quran, silakan ambil air, terus kemudian berwudhu, dan ambil Al-Quran bagi yang tidak berhalangan. Seperti itu ya. Oke, sedang jualan di pasar, mudah-mudahan laris, Kak Cahaya. Berbanyak doa, Allahumma akfini bihalalikan haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Selamat datang teman-teman yang baru saja bergabung, ya. Kita sambil menunggu saudara kita yang lain, setuju ya teman-teman ya. Sambil menunggu mungkin penontonnya di atas 500-an. Biar boleh Quran di HP, tapi kalau Quran di HP ini gimana ya? Sebenarnya tidak masalah, cuma kan kita ada metodenya khusus. Kalau bisa mushaf dalam bentuk fisik. Saya juga belum menyiapkan ya. Sebentar. Oh. Teman-teman, saya ada 2 referensi Al-Quran. Ada yang berminat. Ya, kalau berminat nanti saya sematkan di keranjang kuning ya. Iya, sebaiknya Al-Quran yang ada artinya. Yang ada terjemahnya ya. Yang ada terjemahnya sehingga nanti teman-teman bisa memahami petunjuk dari Allah, insya Allah ya. Dan ini akan kita gunakan untuk terapi. Jadi metode pada pagi ini akan kita gunakan untuk terapi. Masing-masing orang nanti akan menggunakan ayat-ayat yang berbeda. Jadi saya ada referensi, nanti kalau yang berminat, yang ingin membeli Al-Quran, ya, walaupun sudah punya, ini bagus ya. Ada satu Al-Quran yang dia menggunakan metode tahsin QRQ atau quantum reading Quran. Ini beliau penemunya adalah, perancangnya adalah Ustadz Abu Robani. Saya kenal beliau sudah cukup lama ya, sekitar 2010. Jadi 14 tahun yang lalu. Seperti, sudah punya ya Kak Muslimah ya, seperti ini ya. Ini bagi yang ingin memiliki, nanti saya coba sematkan di keranjang kuning ya, untuk Al-Qur'annya. Terus kemudian, bagi yang ingin sekaligus menghafal, itu saya sarankan ini. Al-Hifz. Ada audionya juga. Seperti itu ya. Audio QRC. Seperti itu. Ini enak teman-teman. Enak sekali. Jadi kertasnya bagus. Terus kemudian ini ada terjemah per kata. Saya lupa harganya. Nggak sampai 100 yang jelas ini insya Allah ya. Mudah-mudahan loh. Coba nanti saya cek lagi. Oke teman-teman. Pakai Al-Quran yang ada di rumah silakan disiapkan. Kalau sudah siap silakan komentar. Jangan diem-diem baik gitu ya. Jangan diam-diam aja, yuk komentar. Sudah siap. Sudah siapnya apa saja? Pertama, air. Terus kemudian wudhu. Kemudian yang ketiga, Al-Quran terjemah. Ya. Terus kemudian duduk menghadap kiblat. Terus kemudian, apa lagi? Tulisannya besar. Ya, Kak di Dahlan. Tulisannya segini nih. Kebaca nggak kira-kira? Kebaca loh. Ini A5 ya. A5. Seperti itu. Ya, boleh pakai Quran apapun silakan. Tapi kalau yang ingin update ya, jadi Quran di rumah sudah ini ya, cukup berumur karena sering dibaca, sering dibolak-balik, biasanya kertasnya lepas nih. Kalau ini karena jilidnya ini jilid jahit ya, sehingga kuat. Seperti itu. Ini kuat nih. Dan
ini ada metodenya. Metode kita memahami hukum-hukum tajwid ya. Berwarna, dan ini enaknya itu keterangannya bahasa Indonesia, teman-teman. Ya. Tanda-tanda wakofnya itu ada keterangan stop, sebaiknya lanjut, berhenti, stop gitu ya. Boleh lanjut, boleh berhenti. Nah, gitulah. Ada keterangan. Oke. Lihat isinya. Isinya seperti ini. Ini yang tahsin metode QRQ, Quantum Reading Quran. Gitu ya. Oh, sudah punya, alhamdulillah ya. Nanti yang belum punya saya coba sematkan. Terus yang khusus untuk hafalan bisa pakai ini nih. Ini khusus hafalan, dan ini teman-teman bisa custom nama ya. Misalkan teman-teman punya nama siapa tuh? Paijo misalkan ya. Paijo. Nah, ini bisa ditulis di sini. Yang halangan jangan, yang sedang berhalangan jangan pegang mushaf ya. Kalau yang tidak ada tajwidnya, sementara belum ada ya. Ini maksudnya keterangan gitu ya. Sebentar teman-teman, ini lagi menunggu saudara kita yang lain. Sambil menunggu ya. Sambil menunggu saudara kita yang lain, kita sedikit melanjutkan ya, bahwa Al-Quran ini, seluruh ayat di dalam Al-Quran ini adalah asy-syifa. Jadi memang penyembuh, bukan sekedar obat ya. Jadi Allah sendiri yang menyampaikan di dalam surat Al-Isra. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Jadi Allah itu yang menurunkan Al-Quran. Al-Quran ini sebagai syifa, penyembuh ya, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Seperti itu ya. Nah, maka kita akan mencoba ya, kita akan berkomunikasi dengan Allah. Tadi kita pembahasannya komunikasi ya. Kak Emma sudah sejak 30 menit yang lalu Kak Emma, tapi belum terlambat, kita belum mulai. Kalau habis wudu mudah batal, nah ini perlu diruqyah Kak Solo. Teman-teman yang mudah batal itu ada dua kemungkinan. Karena banyak makan makanan yang mengandung gas, atau ya memang ada gangguan. Ya, ada gangguan yang mengganggu dan perlu diruqyah. Seperti itu. Jangan dulu dibuka Al-Qur'annya, silakan letakkan. Teman-teman sudah duduk menghadap ke arah kiblat. Ya. Ini yang ketinggalan nanti ulang dong gitu. Kita bisa ngulang berapa kali nih. Waalaikumsalam Kak Ratna. Yuk, yang baru saja bergabung. Sudah ya. Jadi gini, sebelum kita mulai, nanti kita mulai jam 7, 3 menit lagi. Sambil menunggu saudara kita yang lain. Tuh kan, tunggu begitu. Ini kan hari Ahad teman-teman, hari libur. Jangan buru-buru ya. Ini mau kemana sebetulnya? Mau acara walimahan, mau kondangan, mau datang ke nikahannya siapa nih? Atau mau shopping, mau jalan-jalan. Ya, nanti ya. Insya Allah kita selesai sekitar jam 7:30 atau jam 8. Mau masak, ya. Oke, jadi kita akan komunikasi kepada Allah. Komunikasi itu bisa dengan dua arah. Jadi, kalau kita ingin menyampaikan isi hati kita, Kak Muiza, ngemol, ngemil, dan ngemul ya. Kalau kita ingin menyampaikan isi hati kita, perasaan kita, masalah kita, ayo kita berdoa. Ya. Kita berdoa kepada Allah. Dan kalau kita ingin dapat jawaban dari Allah, maka ayo kita buka Al-Qur'an. Kita buka Al-Qur'an, itu jawaban dari Allah. Gitu. Ya, maka kita yakin ya, tiada satupun sesuatu yang terjadi di dunia ini melainkan semuanya atas izin Allah. Tidak ada sesuatu yang kebetulan ya. Kita perlu yakini itu. Tidak ada sesuatu yang kebetulan. Kak Rusmiati terlambat, ya silakan maju ke depan, push up dan nyanyi balon kuada 5, silakan. Nah, maka kita akan mencari dan menemukan jawaban dari Allah, sekaligus ayat yang nanti akan kita temukan nanti akan kita bacakan di
segelas air. Kalau teman-teman, nah ini yang menjadi masalah kalau teman-teman misalkan belum bisa membaca, ya, belum bisa membaca. Kalau masih belum lancar tidak jadi masalah ya. Nah, tapi kalau belum bisa membaca, ini nanti sebaiknya teman-teman coba saya ingin tahu ada di antara teman-teman yang belum lancar membaca Al-Quran? Saya sarankan, ya, kalau belum lancar membaca Al-Quran, sebaiknya cari forum ya, cari forum di TikTok yang memang khusus mempelajari cara membaca Al-Quran dari dasar, ya. Itu banyak loh forum-forum. Rugi banget kalau teman-teman belum bisa membaca Al-Quran. Dan insya Allah tidak ada kata terlambat ya. Tidak ada kata terlambat di dalam mempelajari membaca Al-Quran. Seperti itu. Jadi ini gini loh. Gini ya teman-teman. Ayo kita pahami nih. Kalau misal ditipu, iya segala macam kejadian di dunia ini itu atas izin Allah. Termasuk ketika kita ditipu ya. Ketika kita ditipu itu atas izin Allah. Tetapi Allah tidak zalim kepada kita. Allah tidak zalim kepada kita. Bisa jadi ketika kita ditipu, dizolimi oleh orang lain, bisa jadi ya kita ini pernah zalim kepada orang, mengambil haknya orang lain. Ya, ayo kita jadikan bahan introspeksi ya. Udah jam 7 keburu buang angin. Buang angin, yang mau dibuang angin yang mana nih? Angin sepeda motor atau angin mana? Ya siap Kak Yani, insya Allah kita akan coba minta tolong kepada Allah gitu ya. Siap teman-teman yang sedang kantong plastik itu untuk antisipasi kalau seandainya nanti teman-teman merasakan reaksi ya, reaksi mual, muntah, itu silakan dimuntahkan di kantong plastiknya. Jadi jangan jangan sembarangan di lantai ya, repot membersihinnya. Siap ya? Nah, ini tadi setelah kita mulai nanti ada yang protes lagi. Tunggu dong gitu. Tadi saya mau bahas apa ya? Satu yang sangat penting sekali. Oh ya. Begini teman-teman. Kita akan minta tolong kepada Allah dengan melalui mushaf ini ya. Oh ya. Nah, ini yang teman-teman yang belum lancar baca Al-Qur'an enggak apa-apa. Nanti bacanya pelan-pelan. Sebisa mungkin ya. Sebisa mungkin. Misalkan teman-teman baru belajar Iqra ya, enggak apa-apa. Tidak ada kata terlambat di dalam belajar membaca Al-Qur'an. Yang dinilai itu bukan hasilnya, tetapi proses. Allah insya Allah ya melihat proses kita, keseriusan kita di dalam belajar Al-Quran. Oke, teman-teman, setiap kali kita mulai ada yang tunggu-tunggu, dimulai ya. Latinnya boleh baca latinnya silakan. Kalau ada Al-Quran yang ada huruf latinnya silakan boleh dibaca. Seperti itu ya. Oke, sudah siap silakan. Nanti kalau ada yang minta ulang, ya nggak apa-apa kita ulang ya. Silakan duduk menghadap kiblat, sudah. Duduk menghadap kiblat, siapkan air. Airnya terus kemudian didekatkan dengan handphone. Mohon silakan. Pintu dan jendela dibuka ya teman-teman. Pintu dan jendela dibuka. Boleh silakan teman-teman boleh mereferensikan ya akun-akun yang khusus mempelajari membaca Al-Quran. Karena kita bukan fokus untuk membaca Al-Quran dan ini ya dari dasar tidak, tapi kita akun ini adalah khusus untuk terapi ya, terapi dengan menggunakan Al-Quran. Halaman berapa? Tutup dulu. Yuk, Al-Qurannya ditutup dulu. Silakan tutup rapat-rapat. Sebelum kita baca, yang sedang halangan jangan ya, yang sedang halangan nanti lain kesempatan aja. Insya Allah nanti akan kita praktekkan. Mungkin ya setiap terapi kita akan praktekkan dari mushaf seperti itu, gitu ya. Yang sedang halangan simak saja, Ini terapi khusus bagi yang sedang tidak berhalangan. Oke, sebelum kita baca Al-Qur'annya silakan letakkan dulu. Terus kemudian bacanya surat apa? Suratnya beda-beda nanti ya. Masing-masing orang beda-beda. Yuk kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu. Silakan teman-teman letakkan airnya. Yuk kita berdoa dulu, baca doa sesuai dengan apa yang saya ucapkan ya.
Yang suaranya double keluar dulu. Ini error TikToknya. Saya sudah cek ya. Yang suaranya double silakan keluar dulu dari TikTok, terus kemudian masuk lagi. Seperti itu. Yuk kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Aziz, Ya Aziz, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Razaq, Ya Razaq, Ya Razaq, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Mu'min, Ya Muhaimin. Sudah muntah aja, kita belum mulai loh. Ya Jabbar, Ya Nur, Ya Jabbar, Ya Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'ashmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Tiupkan ke air. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billah. Tiupkan. A'udzu bi izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Tiupkan. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Baca 3 kali. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tiupkan. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tiupkan. Ya teman-teman. Yang sudah mau muntah silakan dimuntahkan ya, jangan ditahan. Kita baca Al-Fatihah ya. Kita baca Al-Fatihah. Yang baru saja bergabung silakan langsung siapkan air dan siapkan mushaf Al-Qur'an ya. Al-Qur'an yang kalau teman-teman tidak sedang berhalangan silakan siapkan Al-Qur'an. Yuk kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan ke air. Kemudian Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan. Kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas,
minal jinnati wan nas. Tiupkan ke air. Kemudian Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan. Kita baca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiupkan. Yuk, kita sekarang berdoa ya. Ikuti doa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang maha menyembuhkan, yang maha memberi petunjuk, yang menyelesaikan masalah. Engkau yang menguasai alam semesta ini. Engkau yang merajai alam semesta ini. Engkau pemilik seluruh alam semesta ini, ya Allah. Kami memohon pertolongan-Mu, ya Allah. Kami memohon solusi atas masalah yang sedang kami hadapi. Jika ada penyakit dan gangguan di badan kami, Allah, sembuhkan dengan melalui ayat-ayat-Mu. Sembuhkan dengan melalui ayat-ayat-Mu. Sembuhkan ya Allah melalui ayat-ayat-Mu. Berilah petunjuk-Mu ya Allah. Berilah cahaya-Mu. Hujamkan ke dalam dadaku ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tiupkan ke air. Silakan teman-teman ambil mushafnya ya. Ini yang ketinggalan nanti malam nyimak lagi ya. Silakan ambil mushafnya. Teman-teman langsung buka secara acak. Ya. Ayat berapa acak. Jadi setiap orang nanti ayatnya berbeda, dibuka dan silakan tunjuk satu ayat acak. Dan ayat yang pertama kali teman-teman tunjuk itulah yang silakan teman-teman bacakan ke air ya, yang akan kita minum. Kalau sedang halangan jangan. Ya, ini khusus yang sedang tidak halangan, nanti praktek saja di lain kesempatan. Insya Allah live kita Sabtu, Minggu, Selasa, Kamis. Ya, nanti tinggal menyesuaikan. Nah, silakan teman-teman buka acak misalnya begini ya. Ini saya buka acak set begini ya. Nah, kita tunjuk satu ayat seperti itu. Bebas. Yang pertama kali terlihat itu ditunjuk. Nah, itu silakan teman-teman satu ayat itu silakan dibacakan. Ya, boleh dibacakan beberapa kali. Misalkan di sini nih, saya nunjuk surat Al-Maidah ya, ayat 32. Nah, maka di situ yang dibacakan seperti itu. Ya, yang pertama kali dilihat, yang pertama kali dibuka, itu kemudian ayat yang akan kita bacakan. Dan jangan lupa maknanya silakan direnungi. Bisa jadi itu merupakan sebuah petunjuk dari Allah. Dicatat, disimpan ya. Diingat-ingat tadi membacakan surat apa, ayat berapa. Seperti itu. Itu bisa jadi petunjuk dari Allah. Ya, bisa jadi petunjuk dari Allah ayat yang berkaitan. Nah, silakan teman-teman terkait dengan ayat apa yang teman-teman temukan. Nanti silakan teman-teman bisa DM, ya, bisa DM, bisa konsultasi, ya, tentang mungkin masalah yang teman-teman hadapi itu bisa nyambung dengan ayat yang kita buka, dengan ayat yang kita lihat pertama kali. Oke, sudah, silakan bacakan ayatnya. Yang belum lancar, dicoba sebisanya dulu. Dicoba sebisanya dulu, ya, walaupun terbata-bata, ya. Misalkan teman-teman bacanya gini. Min
ajli min, nggak apa-apa, pelan-pelan, min ajli zalik katabna ala bani Israel, nggak apa-apa, pelan-pelan ya. Kalau yang sedang halangan cukup dengarkan saja, nanti kita akan baca ayat-ayat ya, ayat-ayat pilihan. Oke, ya sudah, yang sudah silakan ditiupkan ke air. Selesai satu ayat saja ya, silakan ditiupkan, boleh dibaca berkali-kali seperti itu. Silakan tiupkan ke air. Bismillah. Seperti itu ya. Saya berikan kesempatan 1 menit. Nah, yang sedang berhalangan boleh silakan airnya digunakan untuk mandi. Teman-teman yang baru saja bergabung ya, silakan ini ya. Siapkan air. Ya, siapkan air. Terus kemudian nanti kita akan baca ayat-ayat tersebut. Betul kaidah ya, yang sedang halangan ini boleh kemudian dengan menggunakan alas sapu tangan atau sarung tangan. Tetapi ini demi efektivitasnya, karena ini kan bukan hanya sekedar membaca, kita untuk terapi. Seperti itu. Oke, yang nemu ayatnya silakan nanti japri ya DM. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kalau sudah, ini bukan buku Kak, ini Al-Qur'an. Ya, ini Al-Qur'an. Jadi yang ingin pesan Al-Qur'annya nanti akan saya sematkan ya di keranjang kuning seperti itu. DM-nya bebas ke akun mana? Bisa ke akun Coach Mufti, bisa ke akun Terapi Langit. Oke ya. Kak Nafilah, ayatnya itu sesuai dengan apa yang kita temukan. Jadi dibukanya secara acak. Nah, itu ayat yang khusus untuk penyembuhan ya. Kalau metode Garputala kan metode magnet rezeki, di situ untuk ini ya, untuk petunjuk ya. Nah, di sini kita tujuannya adalah untuk penyembuhan. Seperti itu. Ya. Nah, kita tidak akan menafsirkan teman-teman ya, karena saya bukan ahli tafsir Al-Qur'an. Ya. Nanti kalau misalkan kita, ingin menafsirkan, nanti saya coba akan buka kitab tafsirnya ya. Jadi saya belum berani menafsirkan ayat-ayat. Nah, tujuannya ini bukan kemudian untuk kita tafsirkan, tetapi tujuannya adalah untuk kita bacakan. Seperti itu. Iya, satu ayat saja. Satu ayat saja. Atau kalau mau ditambahi, sebelumnya dan setelahnya. Seperti itu. Oke, silakan dibacakan ke airnya ya. Dibacakan ke air. Sudah? Ya, dibacakan ke air. Oke. Laporannya lewat DM ya. Silakan laporannya lewat DM. Jika sudah, kita lanjut. Yuk, kita lanjut. Terapi ruqyah mandiri. Posisi tangan seperti ini, berdoa. Ya, kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan memohon kekuatan-Mu ya Allah. Dengan memohon kesembuhan dari-Mu ya Allah. Angkatlah penyakit ini ya Allah. Angkatlah masalah yang sedang kuhadapi dengan petunjuk-Mu, dengan melalui ayat-ayat-Mu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Al-Fatihah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar teman-teman. Ganti mikrofon, baterainya ternyata melemah. Kita baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan. Yang hafal surat Al-Baqarah 2 ayat terakhir ya. Amanar Rasulu, silakan ikut baca atau bisa kemudian sambil baca ini ya, Qur'annya silakan. Yang belum hafal dan belum menyiapkan mushaf Al-Qur'an,
Silakan cukup dengarkan saja. Yuk kita baca 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Tiupkan ke tangan, bismillah. Tiupkan ke air, bismillah. Teman-teman silakan letakkan di sini ya, dada dan perut diusap yuk. Diusap, kita baca surat Al-Zalzalah ya. Yang belum hafal, cukup dengarkan saja sambil diusap seperti ini. Yang ingin muntah silakan dimuntahkan, jangan ditahan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Tiupkan ke dada dan perut kita, bismillah. Tiupkan ke air, bismillah. Yuk tarik ke atas teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Allah Akbar. Ucapkan Bismillah Allah Akbar sambil ucapkan ukhruj ya Abdullah. Dorong ke depan, batuk-batukan. Teman-teman boleh ditambah ya. Tadi ingat-ingat Al-Qur'annya sudah ditutup belum? Kalau belum ditutup, baca lagi ayatnya sambil diusap ke badan. Ya. Kalau sudah ditutup, lupa, waduh tadi ayat berapa? Buka lagi. Nggak apa-apa, buka lagi. Ya, sembarang buka, silakan. Acak dan tunjuk satu ayat. Ya, tunjuk satu ayat. Nah, misalkan nih, ketemu nih, Al-Kahfi ya. Surat Al-Kahfi, misalkan di sini, ya, ayat 70. Nah, silakan. Yuk, ya sudah lupa, buka lagi aja. Ini bagi yang tidak berhalangan ya. Terus kemudian dibaca sambil diusap ke badan. Ya, teman-teman. Sambil diusapkan ke badan, terus kemudian ditiup, tarik ke atas. Kemudian sama, ukhruj ya Abdullah, batuk-batukan. Seperti itu. Oke ya, silakan saya berikan waktu 2-3 menit. Ya, cukup satu ayat. Silakan bacakan sambil yang nggak lancar, coba paksakan dulu ya sebisanya. Yang nggak lancar baca Al-Qur'an sebisanya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbanas adhibil ba'sa isyu anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Silakan teman-teman bacakan ya. Kalau yang sudah, silakan airnya diminum. Airnya diminum pelan-pelan dengan tangan kanan ya. Seperti meminum air panas. Jadi pelan-pelan. Bismillah, seperti ini ya. Kemudian ditelan, ya. Nah, yang airnya berubah rasa, kemungkinan memang ada gangguan gaib dalam badan teman-teman. Nah, maka nanti kita akan bacakan, khususnya bagi teman-teman yang belum lancar baca Al-Quran ya. Silakan tetap siapkan air.
Kalau yang rumahnya bermasalah, siapkan air 1 ember. Air mentah saja. Nanti digunakan untuk menyiram ini rumah ya, halaman rumah, dicipratkan ke kamar-kamar seperti itu. Yuk, saya masih berikan kesempatan teman-teman. Ya, yang pahit ya. Masih bisa ke Azuma. Yang terlambat nanti malam kita live lagi. Perhatikan jadwal live-nya. Sabtu, Ahad, Selasa, Kamis. Sabtu, Ahad, Selasa, Kamis. Ya. Dan per tanggal 20 besok kita akan ada jadwal live jam 3 sore ya. Jam 3 sore sampai jam 6 maghrib. Tapi khusus untuk pembahasan ini, produk-produk herbal. Produk-produk ruqyah. Khusus pembahasan tentang produknya. Jadi tidak ada ruqyahnya, seperti itu. Dan mudah-mudahan pekan depan kita bisa tambah jadwal di jam 1 ya. Khusus untuk ruqyah tambahan. Sabtu, Ahad, Selasa, Kamis pagi jam 6, malam jam 20. Airnya jangan dihabiskan dulu ya. Jangan dihabiskan dulu nanti, karena akan saya bacakan dengan ayat-ayat tambahan sekitar 10 menitan. Iya, yang terasa pahit airnya, ini kemungkinan memang ada gangguan sihir. Yuk kita minta tolong kepada Allah untuk hancurkan ya. Teman-teman, silakan yang mulai terasa aneh di badan, yang dadanya sesak. Terus kemudian yang ini, misalkan perutnya sakit atau ada masalah di badan kita. Seperti ada sesuatu yang bergerak. Nah, sesuatu yang bergerak nih, tepuk-tepuk nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tiupkan ke tangan. Bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan. Kemudian usap di perut. Dan seperti gerakan mencabut ini ya. Bismillah, Allahu Akbar. Yuk dibentak. Bentaknya gini. Ukhruj, ya adu Allah. Seperti itu ya. Keluar, wahai musuh Allah. Dibentak. Bismillahirrahmanirrahim. Ukhruj, ya adu Allah. Oke teman-teman, silakan. Dengarkan ayat-ayat yang saya baca. Ya Allah, jadikan ayat ini ayat penghancur jin, sihir, penyakit ain yang mereka ada di badan saudaraku yang menonton tayangan ini ya Allah. Yang terlambat teman-teman nanti malam ya, simak lagi jam 20. Sementara silakan bergabung dan dengarkan ayat-ayat ini. Wahai jin terlaknat, kalian yang ada di perut saudari kami, yang ada di organ-organ tubuh saudara kami, yang ada di aliran darah saudara kami, silakan kalian keluar. Walaupun aku tidak bisa melihat kalian, tapi yakinlah demi Allah, Allah melihat kalian yang sedang berlaku zalim, dan bersiaplah akan mendapatkan azab dari Allah melalui ayat-ayat Allah yang akan saya bacakan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. Yang gak ada terasa reaksi silakan diusap dada dan perut seperti ini ya. Selama saya membacakan ayat silakan diusap terus. Yang ada reaksi badannya terasa aneh di bagian tertentu, di kaki, di tangan, di kepala, silakan dipegang. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Keluar kalian wahai musuh Allah, keluar kalian, aku melaknat kalian dengan laknatnya Allah. Al-'ainuka bil-la'natillah fakhruj minha fa innaka rajim.
Teman-teman silakan diteteskan airnya ya ke tangan, terus kemudian diusap di tengkuk sini nih. Ya, yang baru saja bergabung langsung saja siapkan air, kemudian tengkuknya dipijat-pijat. Silakan. Terus kemudian dioleskan di bagian-bagian yang sakit, jangan dihabiskan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu biwajhillahil karim wa kalimatillahi tamah allati la yujawizuhunna barrun wala fajir min syarri ma khalaqa wa dzara'a wa bara wa min syarri ma dhara'a fil ardi wa ma yakhruju minha wa min syarri ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri kulli tariqin ila tariqan yatruku bi khairin ya rahman. A'udzu billahil azim alladzi la syai'a dhamu minhu wa bi kalimatillahi tamah allati la yujawizuhunna barrun wala fajir wa bi asma'illahil husna ma 'alimtu minha wa ma lam a'lam min syarri ma khalaqa wa dzara'a wa bara wa min syarri kulli dzi syarrin la utiku syarrah wa min syarri kulli dzi syarrin anta akhidum binasiyati inna rabbi ala siratim mustaqim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Teman-teman silakan diminum lagi ya, diminum lagi airnya sedikit ya, seperti minum air panas, pelan-pelan. Bismillah. Seperti itu. Kemudian tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Yuk, yang kepalanya sakit silakan diusap dengan air ini ya, dipijat kepalanya. Dipijat nih belakang telinga, sep di sini nih, dipijat, tekan dengan dua jari kanan kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, yang ingin muntah silakan dimuntahkan. Yang pusing silakan tekan di sini ya. Kemudian ke tengkuk belakang sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang sakit gigi airnya buat kumur, silakan. Kemudian diusap di pipi posisi yang giginya sakit. Buat kumur dulu. Di kumur kemudian dibuang ya. Jangan ditelan. Yang sakit gigi buat kumur kemudian dibuang. Terus kemudian dioles di sini. Seperti itu. Oke, pegang yang bagian yang sakit, teman-teman. Bagian mana yang sakit? Yang ada reaksi, ada sesuatu yang bergerak di badan. Untuk mata nanti bisa di ini ya, dioles. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, perhatikan jadwal live-nya. Sabtu, Ahad, Selasa, Kamis. Sabtu, Ahad, Selasa, Kamis. Ya, pagi jam 6, malam jam 20. Nanti malam kita live lagi ya. Ini belum selesai teman-teman. Masih ada sekitar 5 menitan ya. Oke, yang muntah mudah-mudahan penyakitnya keluar ya. Mudah-mudahan penyakitnya keluar. Sabtu, Ahad, Selasa, Kamis kita live. Kemudian pagi jam 6 WIB, malam jam 20. Catat ya. Dan langsung siapkan air. Yuk, yang baru saja bergabung belum terlambat, siapkan air. Kita masih ada waktu 5 menit ya untuk bacakan ayat-ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-saffati saffa, faz-zajirati zajra, fattaliyati dzikra. Inna ilahakum lawahid. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib. Wa hifdhan min kulli syaitanin marid. La yasma'una ila al-mala'il a'la wa yuqdhafuna min kulli janib. ظُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاسِبٌ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ
ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. Teman-teman, ini yang mual, nggak bisa muntah, atau perasaannya nggak enak, dada jantung berdetak kencang, ya, atau perasaannya nggak enak banget nih teman-teman, melihat penampakan. Yuk teman-teman pegang, ya, dada kiri, jantung ya, dengan telapak tangan kita seperti ini, dengan ujung telapak tangan kita, ujungnya aja ya. Yuk diusap pelan-pelan begini teman-teman. Yuk letakkan tangan kanannya, untuk semuanya aja ya. Ini bagi teman-teman yang punya masalah rumah tangga. Yang punya masalah rumah tangga, yang sedang benci dengan seseorang, yang sedang benci dengan suaminya, dendam dengan suaminya, dendam dengan orang lain, ya, punya masalah penyakit hati, emosi, mudah baper, sering sedih, yuk, ya, teman-teman usap dada sebelah kiri seperti ini pelan-pelan, ucapkan apa yang saya ucapkan, Bismillahirrahmanirrahim, ya, ucapkan dengan pelan teman-teman, ya, boleh matanya silakan terpejam, ya, mata terpejam, silakan usapkan dada kiri pelan-pelan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. La haula wa la quwwata illa billah. Silakan terus diusap dada sebelah kiri. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah, alhamdulillah atas semua anugerah yang Engkau limpahkan. Aku terima dengan ikhlas. Aku ridho ya Allah dengan takdir-Mu. Tetapi aku memilih untuk bahagia. Aku bahagia, aku sabar. Aku cinta diriku sendiri. Aku sayang diriku sendiri. Aku maafkan kesalahanku di masa lalu. Aku maafkan orang-orang yang telah menyakitiku. Ya Allah, sehatkan badanku ya Allah. Bahagiakan hatiku ya Allah. Aku kuat, aku tangguh. Allah memberikan kekuatan kepadaku. Pagi ini aku siap menerima karunia Allah lebih besar. Aku haramkan diriku sebagai media tempat tinggal jin. Bismillah, Allahu Akbar. Tepuk-tepuk teman-teman. Tepuk-tepuk ini. Yuk lanjutkan, ucapkan. Aku tidak mengizinkan siapapun mengendalikan hati dan perasaanku. Aku tidak mengizinkan siapapun dari makhluk Allah mengendalikan hati dan perasaanku. Hanya aku atas izin Allah yang bisa mengendalikan perasaanku sendiri. Bismillah, Allah Akbar. Yuk batuk-batukan teman-teman. Yang mual, yang muntah silakan dimuntahkan. Yang terasa ganjel di tenggorokan, yuk dorong dengan 2 jari ya. Dorong dengan 2 jari seperti ini. Yuk silakan boleh buka matanya. Buka matanya ya. Buka matanya silakan. Yang ngantuk banget yang nggak bisa buka mata, yuk dipaksa. Bismillah, dipaksa. Yuk pakai kedua jari, dibuka seperti ini. Paksakan. Yang ada ganjalan di sini ya. Bismillah, Allahu Akbar. Tarik ke atas. Gitu. Dari dada misalkan dada sesak. Bismillahirrahmanirrahim. Batuk-batukan. Yuk teman-teman yang nangis, yang sedih luar biasa, ini biasanya ada ganjalan dalam hati, ada tekanan batin yang selama ini disimpan. Ya, hati-hati ya. Jangan disimpan, nanti bisa stres, bisa berujung sampai hilang kesadaran ya. Ini tekanan batin, ini teman-teman harus disampaikan. Jadi insya Allah nanti kita punya forumnya ya teman-teman ya. Kita siapkan forumnya, ada grup yang bisa nanti teman-teman akses. Teman-teman nanti bisa konsultasi dengan admin atau dengan saya secara langsung
ya. Nanti kita akan bahas setelah terapi. Yuk, terakhir ya, kita tutup. Silakan pegang dadanya dengan tangan kanan. Pegang dadanya dengan tangan kanan. Dengarkan azan ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dzik wa min syarri kulli nafsin aw 'anin hasid. Allahu yashfik. Bismillahi arkik. Yang punya masalah hati, yuk teman-teman ucapkan, saya bahagia, saya ikhlas, saya sabar. Ya, muntahkan teman-teman, muntahkan. Jangan ditahan. Salah satu cara keluarnya gangguan di dalam badan ini adalah melalui muntahan. Insya Allah setelah muntah teman-teman akan terasa plong ya. Keluarkan saja, tangiskan ya, jangan ditahan. Insya Allah setelah ini masalah Allah akan tunjukkan solusinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Teman-teman, tepuk-tepuk. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Ya. Yang berat memaafkan orang lain, ya, ucapkan terus. Aku penyabar, aku penyayang. Bukan aku kalau pendendam. Tepuk-tepuk dadanya. Wahai jin terlaknat, ini biasanya ada dua ya, yang mengajak kita dendam itu ada dua. Nafsu kita, ada nafsu amarah dan nafsu lawamah ini ya, yang mengajak kita untuk dendam, benci seperti itu. Dan ada bisikan dari setan. Nah, maka teman-teman, yuk tepuk-tepuk dada kita. Bismillah, aku penyayang, aku pemaaf, bukan aku kalau pembenci. Wahai jin terlaknat, aku haramkan kamu ada di badanku. Silakan kamu keluar. Aku tidak akan mengikuti bisikanmu. Aku maafkan orang-orang yang telah menyakitiku. Yuk teman-teman, tarik atas. Bismillah. Benar-benar minta tolong kepada Allah ya. Ya Allah, tolong ya Allah, keluarkan gangguan ini ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang sering berkonflik nih sama suami nih, yang sering bentak-bentakan, yang gampang lawan suami nih. Yang curigaan ya. Yang curigaan terus kemudian walaupun misalkan suami salah misalkan ya. Maka ini belum tentu murni dari kesalahan suami. Bisa jadi memang ada sihir pemisah, namanya sihir tafrik. Atau bisa jadi keluarga teman-teman itu terkena gangguan jin dasim namanya ya. Jin dasim itu ada di rumah-rumah yang targetnya adalah membuat keluarga ini bercerai. Hati-hati. Nanti bisa teman-teman baca. Nanti teman-teman saya kasih PR ya. Baca surat Al-Baqarah 102. Boleh diminum airnya. Ya, Al-Baqarah 102. Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman. Sambil diusap nih dadanya. Yuk yang sedang tidak halangan boleh buka mushaf ya. Boleh buka mushaf, silakan buka Al-Baqarah 102 sambil diusap-usap nih dadanya. Yang masih terasa ganjel ya, boleh berkali-kali dibaca, silakan diusap dadanya sambil baca surat Al-Baqarah 102. Kalau perlu dihafalkan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Begitu sambil diusap ya. Insyaallah setelah itu plong, muntah, tepuk-tepuk. Ya betul teman-teman, ritual-ritual yang aneh-aneh yang tidak ada dalam syariat Islam ya, ini akan mengundang gangguan jin. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Jadi amal-amal yang tidak ada contohnya dari Nabi, maka ini tertolak, bukan yang tertolak tetapi akan mengundang gangguan ya. Ayat Al-Baqarah 102, nanti teman-teman bisa baca. Teman-teman silakan diminum, jangan dihabiskan. Sebagian itu untuk mengusap bagian-bagian tubuh yang sakit, bagian badan yang sakit, kepala pusing ya. Silakan teman-teman. Yang keringetan mudah-mudahan ini salah satu cara keluarnya gangguan badan ya. Gangguan di badan kita mudah-mudahan keluar melalui muntahan, keringat, kemudian mohon maaf buang angin. Yang ingin ke toilet silakan ke toilet, jangan ditahan karena itu salah satu cara keluarnya gangguan gitu ya. Oke, diminumkan anak yang sedang sakit. Oke, alhamdulillah ya Kak Jessica, mudah-mudahan penyakitnya keluar. Oke. Teman-teman yang punya permasalahan berat, Al-Baqarah 102. Ada di antara teman-teman yang punya permasalahan berat, saya insya Allah akan mengadakan seminar ya secara offline di Yogyakarta. Teman-teman Yogyakarta sekitarnya, yuk ngumpul tanggal 22 Desember ya. Tanggal 22 Desember, yuk kita ngumpul di Yogyakarta. Ya, di Yogyakarta kita akan mengadakan seminar terapi langit. Insya Allah teman-teman selesai seminarnya akan benar-benar plong dan merasa dilahirkan seperti bayi yang baru lahir. Ya, ini wajib bagi teman-teman yang punya permasalahan berat, masalah rumah tangga, masalah penyakit kronis, masalah mungkin apapun itu, hutang riba yang seolah tidak sanggup dilunasi, seperti itu ya. Terus kemudian masalah apapun itu, perselingkuhan, perceraian, konflik dengan mertua, dan pokoknya masalah kehidupan yang seolah nggak habis-habis gitu ya. Kita nggak ngerti bagaimana solusinya. Sebetulnya solusinya itu gampang. Kalau teman-teman paham solusinya, insya Allah segala masalah walaupun belum selesai ya, kita tenang kok, karena yakin Allah yang akan selesaikan. Jadi kita itu lemah teman-teman ya. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Jadi Allah itu menciptakan manusia dalam kondisi lemah. Jadi jangan pernah mengandalkan diri sendiri dalam menyelesaikan masalah. Bulan Januari sekitar pertengahan, nanti saya cek jadwalnya ya. Bulan Januari saya adakan di beberapa kota Surabaya. Terus kemudian kemungkinan yang Tangerang kita geser jadi Jakarta Pusat ya. Biar Jabodetabek itu bisa merapat ke satu lokasi. Jadi Surabaya dan Jakarta Pusat, atau mungkin nanti geser sedikit Bandung lah. Ya. Di Jogja itu ada penginapan yang murah. Kalau ingin gratis, bisa kita siapkan teman-teman. Kalau ingin gratis penginapannya ya maksudnya ya. Kalau ingin nginep gratis nanti kita bisa siapkan tempat di kantor kami, nanti bisa teman-teman bisa istirahat, tetapi mungkin seadanya gitu ya. Tapi untuk seminarnya ini harga normalnya teman-teman 1.500.000. Tapi bagi teman-teman yang mendaftar sebelum tanggal 20 November itu di 279 saja.
Kak Heri, Jogjanya nanti kalau kantor kami di Jalan Imogiri Barat, Sewon Bantul. Tapi nanti seminarnya kita adakan di Prawiro Taman, Hotel Pandanaran, ya. Hotel Pandanaran. Tanggal 22 Desember, satu hari saja. Satu hari saja. Bandung sekitar Januari, pertengahan Januari ya. Nanti silakan disiapkan. Teman-teman masuk ke dalam grupnya dulu ya, biar nanti dapat info-info seputar terapi dan pelatihan kita. Insya Allah kita akan coba keliling seluruh Nusantara. Teman-teman siapkan saja. Nanti bersiap-siap ya. Siap untuk luar Jawa kita adakan menyusul. Kita coba keliling Jawa dulu ya. Seperti itu. Oke, perhatikan. Bandungnya kita belum menemukan tempat. Ya, kita sedang survei tempat. Jakarta kita akan infokan segera. Insya Allah kita infokan segera dan kita siapkan grup dulu. Ya teman-teman yang ingin ikut seminarnya ataupun ingin sekedar ikut terapinya, jangan hanya sekedar menyimak melalui live streaming ya, tapi juga masuk ke dalam grup. Grup ini adalah grup untuk terapi. Ya, grup untuk terapi. Sekaligus share info-info tentang aktivitas kita. Kak Yayu insya Allah menyusul ya. Menyusul infonya. Yuk teman-teman, cara masuk ke dalam grup dan cara teman-teman konsultasi, silakan di sini tekan pojok kiri atas, ini ada tulisan terapi langit dan ada logo, ada ikonnya, ada foto profil. Nah, kemudian muncul begini, teman-teman ditekan saja, klik begini. Intinya adalah menuju bio profile ya. Bio profile grup bahas hutang. Grupnya jadi satu Kak Amardiati. Jadi terapi langit ini, grup terapi langit sebetulnya untuk semua permasalahan. Untuk masalah hutang, masalah rumah tangga, masalah anak berkebutuhan khusus, program hamil, ya, kemudian konflik dengan mertua, dengan pasangan, dengan siapapun, sakit kronis, itu jadi satu. Nah, cara masuknya, ini cara konsultasinya teman-teman, ini ya, ini cara DM. DM itu artinya japri atau direct message. Ini tinggal klik saja pesan, seperti itu ya. Terus yang ingin diadakan di kotanya, boleh nanti silakan sampaikan. Nyampaikannya gini, coach adakan dong di kota saya, sebutkan nama kotanya. Nanti kalau banyak ya, misalkan dari Bogor tuh, Bogor ternyata banyak yang minta. Nah, kita akan adakan di sana. Seperti itu. Nah, silakan DM ya. Terus kemudian teman-teman yang ingin masuk ke dalam grupnya, ini grupnya berbayar ya. Grupnya berbayar, bayarnya pakai doa. Bayarnya pakai doa. Doa untuk siapa? Doa untuk seluruh member. Jadi teman-teman begitu masuk ke dalam grupnya, doakan seluruh member, ya Allah, mudah-mudahan semua member terapi langit sehat selalu, ya Allah, limpahkan rezekimu, disembuhkan sakitnya, diharmoniskan keluarganya, dimudahkan berangkat ke Baitullah, dimasukkan ke dalam surgamu, ya Allah, tanpa hisab, diselesaikan semua masalahnya, dimudahkan mencapai semua hajatnya, keinginannya, ya Allah. Seperti itu ya. Siap ya, doakan saudara-saudara kita. Karena akhirnya komunitasnya 1 juta teman-teman. Kita anggotanya ada 1 juta orang dan kita tidak tahu doa siapa di antara kita yang akan dikabulkan oleh Allah. Setuju ya? Kita saling mendoakan dan ketika kita doakan dengan ikhlas orang lain, maka akan turun malaikat mendoakan di dekat kita, di dekat kepala kita. Malaikat langsung yang mendoakan dan kamu juga akan mendapatkan seperti apa yang kamu doakan untuk saudaramu. Gitu. Langsung didoakan malaikat loh. Kalau kita fokus doakan orang lain, kita dibalas doa oleh malaikat. Sedangkan malaikat makhluk yang takwa, tidak pernah bermaksiat, doanya pasti dikabulkan. Oke, teman-teman, ya silakan masuk ke dalam grupnya. Yang ingin konsultasi silakan bisa DM. Malam nanti jangan lupa jam 20 WIB insya Allah ya. Karena besok libur teman-teman. Ayo besok libur, nanti malam manfaatkan ya. Nanti malam perhatikan materinya, kita akan coba deteksi sihir jenis apa yang ada di dalam diri teman-teman. Pakai metode ya, ada metodenya. Terus kemudian yang berikutnya kita akan juga ulang materi yang tadi, bagaimana cara mendapatkan petunjuk dari Allah dan mendapatkan ayat ruqyah khusus untuk diri kita, yang setiap orang nanti ayatnya berbeda. Dan di sini sedikit menginformasikan, ada teman-teman yang belum punya Al-Quran, yang ingin menghafalkan Al-Quran atau ingin belajar tahsin. Ini ada 2 jenis Al-Quran, ada Al-Quran hafalan. Kalau seminar live-nya nggak kita adakan, kita seminarnya offline ya. Terus ada juga Al-Quran Tahsin metode QRQ, Quantum Reading Quran. Ini gampang banget insya Allah ya. Ada metode namanya, kaidahnya begini. Ayu ayun manatahan. Penasaran ya dengan metodenya? Ayu ayun manatahan. Nah itu ada di sini. Yang berminat untuk memiliki Al-Qurannya, silakan nanti saya coba sematkan di keranjang kuning. Ya.
Ada 2 yang bisa teman-teman pilih, syukur beli dua-duanya gitu ya. Ini paling tidak, kalau teman-teman serius ingin mendapatkan cintanya Allah, ingin berbakti kepada orang tua, ingin agar orang tua kita diberikan mahkota di surga, ya, caranya adalah dengan belajar membaca Al-Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran, dan mencoba menghafalkan Al-Quran walaupun nggak hafal-hafal. Begitu ya. Cara masuk grup gimana? Sudah masuk grup belum ini Kak Tasya? Kalau belum nanti saya spill lagi caranya ya. Sebentar. Terus kemudian informasi terakhir, saya menyediakan buku terapi bagi teman-teman. Apanya yang dibuka ini Kak Mimit? Saya menyediakan buku terapi, ya. Buku terapinya ini 167 dapat 4. Bagi teman-teman yang nggak sempat ikut live rutin. Aduh, sampai batuk nih. Bagi teman-teman yang, Qurannya saya nggak hafal harganya ya. Saya coba sematkan dulu ya. Ini terjangkau kok. Saya memang sengaja pilihkan yang terjangkau ya. Sebentar. Saya sematkan dulu Al-Qur'annya. Jadi ada 2. Al-Qur'annya mana ya? Aduh, kok nggak ada? Allah Akbar. Di manakah engkau Al-Qur'an? Oh, hanya 80.000. Yang Al-Qur'an hafalan 80.000, yang kemudian Al-Qur'an tahsin ini sekitar 90 ribuan. Oke ya. Silakan bisa CO. Terus kemudian bagi teman-teman yang nggak sempat ikut terapi, lihat isinya. Isinya seperti ini. Ini yang Al-Qur'an hafalan. Jadi ada di blok-blok warna ada keterangannya seperti itu. Kemudian ada ini ya, ada terjemah per kata. Terjemah per kata. Kemudian di sini ada terjemah per ayat ya. Terus kalau yang khusus untuk belajar tahsin itu yang ini. Seperti itu ya. Yang tahsin itu yang ini. Yang tahsin yang seperti ini, dan ini ada keterangannya teman-teman. Ada kaidahnya, cara baca gimana. Bahkan kalau diperlukan di sini ada gambar-gambarnya ya. Ada gambar posisi lidah seperti apa. Seperti itu. Yang ada tajwidnya yang ini teman-teman. Ya. Yang tahsin QRQ. Ini ada tajwidnya. Terus bagi teman-teman yang belum memiliki bukunya dan nggak sempat ikut terapi di grup ataupun melalui live streaming, ini ada buku yang saya tulis. Dan banyak sekali saudara kita yang merasakan keajaiban setelah praktek buku terapi ini ya. Jadi ini Masya Allah banyak kisah ajaib yang dirasakan saudara kita. Dari mulai lunas hutang, keluarganya harmonis, terus kemudian barang dagangannya yang nggak laku setahun diborong cash hampir 20 juta. Penyakitnya sembuh dan banyak sekali ya keajaiban yang didapatkan. Ada anak yang berkebutuhan khusus, terlambat jalan, terlambat bicara. Alhamdulillah sekarang sudah bisa berjalan dan lancar ngomongnya. Gitu ya. Saya sematkan juga. Kemudian terakhir yang membutuhkan serum ya, ini masih ada sisa. Kita sediakan serum ya. Ini serum brightening serum saya sematkan juga ya. Insya Allah nanti memudahkan teman-teman mendapatkan cinta yang lebih banyak dari suami. Kalau yang belum menikah gimana? Insya Allah nanti akan memudahkan ikhtiar mendapatkan jodoh terbaik seperti itu. Oke? Kalau Al-Quran itu bisa dihafalkan siapapun loh, ya. Bahkan yang merasa sudah terlambat. Sebenarnya tidak ada kata terlambat ya di dalam mempelajari Al-Quran. Seperti itu. Karena Al-Quran ini Allah janjikan memang untuk memudahkan ya, dibaca, dihafalkan siapapun. Seperti itu. Oh ya, Kak Bunga silakan bisa di CO. Sudah saya ini ya, di keranjang kuning. Ngantuk Kak Saidah, tidur. Ada yang ngantuk? Tidur dong. Tidurnya nanti geser dikit ya, jam 10, jam 11. Jadi qailullah ini tidur yang sunnah. Disunahkan. Sebelum zuhur. Sudah ya, untuk serum sudah saya sematkan. Saya pin. Untuk serumnya saya pin. Saya nggak bisa sampaikan banyak terkait serum karena khawatir nanti ada pelanggaran ya.
kalau terlalu menyampaikan overclaim seperti itu. Jadi untuk manfaatnya silakan teman-teman masukkan ke keranjang dulu ya. Masukkan ke keranjang dulu. Nanti untuk manfaatnya saya sampaikan melalui DM. Seperti itu. Yang penting masukin dulu ke keranjang. Nanti kan tinggal check out tuh. Ya. Tinggal check out. Untuk manfaatnya nanti teman-teman yang penasaran ini manfaatnya apa? Yuk, nanti kita sampaikan melalui DM. Termasuk kalau teman-teman mau konsultasi. Kak Andi gabung apanya nih? Teman-teman yang belum keranjang kuning. Oke, sebentar ya. Ini butuhnya apa nih? Sebentar ya. Sebentar teman-teman. Insya Allah nanti malam yang terlambat, nanti malam kita live lagi jam 20 WIB ya teman-teman. Perhatikan yuk, perhatikan jadwalnya. Nanti malam jam 20 WIB. Dan besok kita libur ya. Besok kita libur, makanya hari ini dimaksimalkan silahkan. Siap, terima kasih banyak teman-teman yang sudah CO, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan menjadi solusi atas semua permasalahan teman-teman. Oke, 1 menit lagi ya teman-teman. Ya, Afwan Kak Rish. Siap. Catat jadwalnya. Sabtu, Ahad, Selasa, Kamis. Sabtu, Ahad, Selasa, Kamis. Kalau ikut yang malam, nanti ganti lagi ayatnya Kak Wid. Jadi setiap terapi nanti ayatnya beda-beda. Gitu ya. Setiap terapi ayatnya berbeda-beda. Tetapi tetap satu jua. Gitu ya. Oh ya, yang jam 1. Siapa di sini yang ikut ingin terapi jam 1 siang? Kalau banyak peminatnya, kita coba akan adakan ya. Saya khawatirnya pada sibuk nih bekerja ya, sibuk ngurus rumah, beberes, masak. Sehingga jam 1 belum kita adakan. Tapi pernah kemarin kita coba live jam 1 ternyata rame ya pesertanya ya. Kak Eli baca Al-Baqarah berapa kali bebas? Tapi untuk terapi sebisa mungkin semua ayatnya full. 286 ayat seperti itu. Bisa COD teman-teman, untuk Al-Qur'annya bisa COD ya. Kalau yang belum masuk ke dalam grup silakan DM. Seperti itu. Oke, jam 1 mudah-mudahan nanti kita bisa adakan yang jam 1 siang. Kalau yang jam 3 sore itu ada live, tetapi admin kami yang ini ya, yang jadi host dan itu hanya membahas soal produk. Barangkali banyak di antara teman-teman yang membutuhkan produk terapi langit. Karena banyak di antara produk kami yang sengaja kita belum informasikan ya. Jadi misalkan ini nih, ini jarang saya informasikan nih. Ya. Ini Terafit, ini bagi yang nggak suka madu bisa pakai ini. Ini cukup diteteskan ya. Diteteskan ke air seperti itu. Ini sudah dibacakan. Bentuknya seperti ini ya, teman-teman. Jadi tetes terapi langit seperti itu. Kak Siti untuk apa nih? Kebutuhannya apa Kak Siti? Keluhannya apa? Untuk keluhan silakan DM dulu ya. Karena kalau di sini saya khawatir pelanggaran. TikToknya galak soalnya. Siap Kak Official Style. Siapa ini? Sepertinya kenal. Oke, DM ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap trial jam 1 siang. Sampai ketemu nanti malam ya. Sukses dunia akhirat buat teman-teman. Sehat selalu. Dimudahkan ibadahnya. Dipanggil Allah ke Baitullah. Lunas hutang. Kak berkah DM yuk. DM untuk konsultasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.